Halo teman-teman semua, balik lagi nih di iCash Investment Podcast, di mana di sesi kali ini kita bakalan membahas soal investasi dengan salah satu pembicara yang pastinya wow banget nih di dunia investasi gitu. Nah, langsung aja kita perkenalkan Kak Nuri. Tepuk tangan dulu dong. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Nuri Fasya Berginting. Di sini sebagai ketua dari kelompok studi mahasiswa investasi. Oke, nah kalau dilihat sebelumnya Kak Nuri ini juga dia itu menjadi kepala divisi dari edukasi itu sendiri, dimana bisa dibilang kalau kita ngomongin soal investasi sama Kak Nuri ini udah ilmunya udah bisa bilang udah tinggi banget lah gitu. Jadi bisa bilang pas banget nih kita bawain soal investasi dan ngobrol bareng sama Kak Nuri. Oke, eh mungkin biar nggak terlalu formal ya. Mungkin bisa diminum dulu. Minum yang ada di sini kita menggunakan air putih. Oke. Oke. Mungkin kita mau flashback dulu nih ke masa-masa sebelumnya gitu. Kan kalau dari Kak Nuri sendiri ini udah bisa bilang 3 tahun ya Iya, bener banget. di KSM investasi ini. Mungkin bisa di-spill nih motivasi dan juga alasannya apa? Alasan apa sih yang melatar belakangi Kak Nuri untuk join KSMI? Oke, jadi motivasi sebenarnya alasan ya aku masuk ke SMI itu sendiri. Pertama, jadi dulu SMA itu COVID ya. Ya, Nah, di benar. COVID tuh teman-teman aku udah pada invest gitu. Nah, di Hmm. situ aku tipe orang yang kayak aku belum tahu nih invest itu apa. Aku sama sekali basicnya aja aku nggak tahu gitu. Jadi aku belum Ya. berani atau nyoba-nyoba invest gitu. Karena menurut aku ini kayaknya resiko deh kalau misalnya aku nyoba-nyoba doang, FOMO doang Ya, gitu. ya, Dan benar-benar. terlebih lagi di situ aku posisinya masih SMA ya, Ya, masih benar. siswi dan penghasilannya uang jajannya itu masih dari orang tua gitu. Jadi kayak Oke. ya pasti modal aku juga nggak bakal gede gitu. Jadi aku memutuskan kayak yaudah aku skip dulu aja, nanti aku belajar lagi. Nah kebetulan pas masuk kuliah itu pas PKK tuh, jadi ada promosi lah organisasi-organisasinya ada di jurusan. Kebetulan ada nih KSMI, jadi kayak belajar tentang investasi gitu kan, promosi tentang investasi, kita belajar investasi dan lain-lain. Terus aku tertarik dong karena di SMA sendiri aku belum pernah terjun dan gak berani terjun kan kemarin. Jadi Ya. kayak aku mau mulai kayak kayaknya sekarang deh waktunya aku untuk memulai. Jadi di sini saatnya aku belajar gitu. Jadi kayak angan-angan aku yang SMA kemarin bisa aku laksanain di sini gitu. Oke. Ya udah aku masuk nih ke organisasinya dan ya ternyata benar di situ aku mulai belajar lah dari basic hal yang aku paling nggak ketahui karena SMA kita belum ada belajar invest kan, kita Benar, masih benar, belajar tentang benar. ekonomi kayak ya ekonomi makro lah atau Ya, mikronya gitu. Jadi benar-benar. yang ya kita di SMA tuh belum yang dikenalin, jadi kita itu invest bla 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 itu nggak ada yang dikenalin gitu. Nah masuk SMA aku masuk kuliah aku masuk organisasi ini, belajar nih tentang investasi dan menurut aku wah ternyata benar nih tujuan aku atau aku masuk SM ini tepat banget gitu karena aku selain belajar materi doang aku udah langsung bisa dibantu sama teman-teman buat praktek gitu. Terlebih lagi ada kating-kating yang bantu sharing-sharing gitu karena kan ya walau kita belajar kalau materi doang kadang kan beda ya sama kalau Ya, kita langsung terjun atau praktek ya, langsung. Jadi benar-benar. karena udah belajar materinya terus udah dibantu juga buat invest sama kating-katingnya, terus kita ada sharing-sharing juga sama teman-teman. Jadi kayak oh ternyata gini ya, pengalaman-pengalaman mereka itu bisa jadi pelajaran lah buat kita kayak gitu. Oke. Nah selain itu alasan kenapa aku masuk SMI, eh oke, alasan kenapa aku masuk KSMI karena aku tertarik juga berorganisasi karena dulu di SMA juga aku organisasi tapi ya karena kepotong sama COVID Ya, jadi kayak benar-benar. ya nggak. Nggak ngerasain vibes-nya Bener organisasi bener ya. banget ya gitu, itu sih alasannya. Hmm, oke. Selama hampir 3 tahun ini, dari Kak Nuri sendiri kan udah coba praktek, udah coba tadi sharing-sharing sama kakak tingkat juga. Nah, pernah ikut lomba nggak? Dan apakah dari beberapa lomba yang diikutin tuh pernah menang?
atau mungkin ya kalah banyak gitu kan? Oke, jadi untuk lomba sendiri aku udah banyak banget ya ngikutin lomba, mulai dari lomba online trading, Hmm, dari paper, stock lab, debat itu aku udah banyak banget. Tapi yang menang itu aku baru satu nih, yaitu lomba debat eh, emiten kemarin gitu. Mungkin ya butuh upgrade skill lagi ya, karena kan di lomba ini kita nggak cuma butuh materi tapi kayak emang bener-bener harus nyisin waktu, ya ilmu dan lain-lainnya. benar-benar. Iya sih benar. Aku juga soalnya ngerasain hal itu dan Oke. jujur emang capek banget sih buat lomba apalagi paper nih yang Benar-benar penyusunannya tuh sistematis banget. sistematis banget dan deadline-nya tuh kadang cuma berapa minggu gitu Iya kan, terus benar. habis itu presentasi lagi, itu kan nguras waktu dan juga energi gitu. Oke, selanjutnya kalau dari Kak Nuri sendiri nih, apa sih benefit yang dirasain gitu, mungkin pas ikut lomba benefitnya apa, atau pas lagi jadi kepala divisi edukasi itu benefitnya apa, atau sekarang pas jadi ketua nih benefitnya juga apa gitu. Oke, jadi benefit secara keseluruhan di organisasi ya. Oke, untuk benefitnya sendiri cukup banyak ya menurut aku. Selain karena di investasi kita belajar investasi, jadi kayak Ya, at least basicnya investasi kita udah paham gitu. oke. Jadi kita nggak cuma kayak, oh aku anak SMI, tapi aku nggak tahu investasi itu apa gitu. Nah selain itu, yang kedua kayak tadi organisasi. Jadi aku udah mulai kayak belajar lah gimana sistem organisasi itu, gimana caranya beradaptasi dengan teman-teman. Karena menurut aku ini skill yang cukup penting buat di kerja nanti. Ya, Karena kan benar-benar. kita bakal ketemu banyak orang, kita harus beradaptasi ya sama orang-orang itu kayak gimana, karena sifat satu sama lain itu beda-beda banget, jadi Ya, kita harus mengenal satu sama lain. benar-benar. Benefit lainnya juga leadership. Jadi karena Oke. tahun kemarin aku jadi kepala divisi edukasi ya, dan sekarang jadi ketua, jadi di sini saatnya aku upgrade leadership aku itu gimana gitu. Jadi aku harus ngenalin, mereka itu tipe orang yang seperti apa dan membutuhkan kepemimpinan yang seperti apa. Jadi aku kayak selain belajar teori di kuliah, jadi aku bisa nerapin teori-teori itu di organisasi sekarang kayak gitu. Jadi aku nggak hanya kayak, oh ya udah aku sekedar belajar di materi kuliah doang, terus di organisasi cuma ikut organisasi doang gitu. Tapi bukan berarti kayak aku selalu berhasil ya, pasti ada lah hal-hal yang kurang dari aku, tapi setidaknya aku bisa upgrade itu terus, nambah skill aku. Selain itu benefitnya yang aku dapatin itu relasi, karena Oke. dari lomba, dari ikut kayak seminar atau enggak ikut eh, kayak pertemuan-pertemuan dari BI lah Iya apalah gitu, jadi benar-benar. itu nambah relasi banget menurut aku. Kayak selain kita kenal nih teman-teman kita yang ya sama lah jalannya gitu, sama-sama invest atau enggak teman-teman yang lain, kayak oh ternyata aku jadi kenal banyak orang nih, relasi bertambah kayak gitu. Terus aku jadi punya koneksi gitu. Jadi koneksi itu, oh aku punya teman nih di kampus ini gitu, dan kalau misal aku butuh apa-apa aku bisa nanya dia gitu, jadi nambah koneksi juga. Ditambah kalau misal di organisasi ini aku jadi lebih berani gitu, lebih percaya diri. Kenapa? Karena ikut lomba itu ya, kalau misal butuh presentasi kayak misal stock lab, kita bakal ketemu banyak orang, Ya, nggak benar-benar. nggak itu doang kan. Jadi Yes. kayak kita harus percaya diri, jadi kayak mulai membiasakan diri lah bertemu banyak orang kayak gitu. Oke, dan benefitnya juga banyak banget nih selama 3 tahun join KSMI, tadi mulai dari leadership, mulai dari skill investasi juga, relasi itu juga banyak banget didapetin gitu ya selama Iya tiga bener banget. tahun ini gitu. Oke, mungkin dari Kak Nur sendiri ada organisasi lain selain KSMI? Kebetulan aku cuma ikut organisasi SMI sih gitu. Oke, berarti loyal banget nih 3 tahun di Bisa dibilang ya. KSMI, mulai dari anggota, terus jadi pengurus, terus sekarang jadi ketua gitu kan. Oke. eh Selama 3 tahun ini juga pernah melakukan trading apa saja, mungkin di saham atau di instrumen lain, dan aplikasi apa sih yang biasanya digunain gitu? Oke, kalau aku sendiri itu lebih ke invest ya. Kalau trading pun aku bakal pakai metode swing ya. Jadi kayak nggak langsung yang kayak scalper di saat itu juga. Jadi aku kayak emang nunggu timingnya gitu. Aku tipe orang yang nggak suka diburu-buruin karena deg-degan banget, apalagi menyangkut uang ya. Ya, Jadi kayak benar-benar. ini kalau misalnya rugi 1% aja duitnya hangus nih Iya, gitu benar. kan. Jadi aku benar-benar harus yang analisis gitu. Jadi aku biasanya kalau nggak investasi ya aku bakal trading tapi yang swing.
gitu. Karena ya aku juga malas mantau sih orangnya, jadi kayak Oke. itu kan harus dipantau melulu ya supaya kayak pergerakannya itu naik turunnya itu terpantau gitu. Aku malas di situ, jadi aku lebih memilih investasi. Kalau investasi sendiri aku itu masih di pasar modal sih, kayak saham. Kayak aku baru-baru nyoba ya saham, IPO sama warren doang sih. Aku belum pernah nyoba yang kayak forex atau kripto gitu sih. Oke. Tadi kan Kak Nuri sempat mention kalau misalkan cuman investasi di saham ya, maksudnya di pasar modal gitu. Kenapa sih lebih prefer di pasar modal ketimbang ke instrumen lain yang memang lebih fluktuatif kayak ada forex, ada kripto yang sekarang lagi booming banget gitu. Oke, kalau dari aku pribadi ya, eh itu menyangkut sama profil resiko aku. Karena aku bukan tipe investor yang agresif. Jadi aku belum bisa eh apa ya, belum bisa menerima kerugian yang sebanyak itu gitu. Kalau Oke. tipe agresif kan yang dia nggak peduli lagi kerugian karena dia Iya. udah siap secara mental dan finansial. Yang kedua finansial. Jadi kalau menurut aku kalau terjun di forex atau di crypto tuh ya at least kita punya dana yang lebih gitu. Sedangkan kalau saham kan kita bisa beli ya per lot gitu doang kan. Gitu. Jadi kayak ya gitu sih alasannya kenapa aku masih memilih yang ya yang safe Lebih aja safe gitu. haven Iya ya. benar. Oke. Tadi kita juga menyinggung soal safe haven nih. Kenapa kalau dari Kak Nuri sendiri untuk saat ini apakah sudah mulai melihat potensi instrumen safe haven lainnya seperti emas sekarang yang sekarang harganya sudah sekitar 2 jutaan gitu di 1 gramnya gitu. Oke, menurut aku iya sih bener emas karena kita lihat sekarang ya, apalagi emas antam tuh. Iya Emas benar. antam sekarang lagi naiknya per gram tuh 2 jutaan 2 ya. juta ya. Dan menurut aku oke sih karena bisa dilihat nih dari dulu zaman dulu aja kayak orang tua kita yang belum kenal investasi di saham gitu ya, terutama orang tua aku itu pasti investnya itu kalau nggak pasti aset gitu lah, kalau Ya, nggak di tanah benar. pasti di emas gitu. Nah dilihat dari harga yang dulu sampai sekarang itu kayak bisa dibilang kerugiannya itu minim banget. Iya, Jadi kayak benar. terus meningkat harganya meningkat gitu kan. Jadi menurut aku kalau misal instrumen lain itu mungkin bisa di aset emas ya, tapi tergantung lagi ke orangnya. Karena ada tipe orang tuh kayak dia pengen apa ya, lebih gitu loh dibanding emas. Kalau emas kan kita kayak oke, kita punya emasnya gitu. Kalau misal saham dia ngerasa kayak oh, aku bagian dari perusahaan ini gitu. Jadi Oke. kayak punya vibes-nya beda gitu. Jadi mungkin lebih ke tergantung orangnya lagi kayak profil resikonya itu di mana dan dia lebih cocok di mana gitu, invest di mana kayak gitu. Oke, berarti ya saat ini profil resikonya masih di saham juga dan benar. juga masih belum berani untuk ngambil instrumen yang lebih volatil gitu ya, Ya, kayak benar, forex dan juga kripto tadi. Nah, kalau misalkan dari Kak Nur ini bisa spill sedikit nggak? Kan tadi masih main di saham nih. Nah, sekarang nih megang di sektor apa sih untuk sahamnya gitu? Oke, kebetulan karena sekarang kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi kebetulan belakangan ini aku lagi kosongin porto aku dan sekarang sih tinggal satu sektor lebih ke perhotelan gitu. Nah, kalau sebelumnya aku biasanya invest di kalau nggak keuangan di sektor energi. Oke. Jadi kayak menurut aku di kedua ini kayaknya oke gitu karena di sektor energi ya kayak gas itu selalu pasti dibutuhin apalagi untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Ya, betul. Terus kalau misalnya keuangan ya kita tahu lah keuangan selalu meningkat. Ya, benar. Jadi kayak aku lebih prefer ke sektor-sektor ini biasanya. Oke, berarti saat ini juga dari Kak Nuri sendiri mengantisipasi ketidakpastian ekonomi Iya global ya. benar banget. Karena kan banyak banget nih isu-isu kayak perang dagang AS Cina benar. itu kan berdampak banget nih di pasar modal gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lagi hype banget nih di Oke, apa tuh? pasar modal dan juga mungkin di generasi-generasi sekarang nih. Mungkin aku mau tanya pendapat Kak Nuri terkait kripto. Oke. Kalau di compare atau dibandingkan sama saham tuh sebenarnya perbedaannya apa sih dari dua instrumen ini gitu? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, jadi mungkin bisa dilihat kayak sekarang tuh banyak banget influence yang kayak pasarin kripto, Ya, kayak gimana caranya kaya dari ya, kripto, benar. promosiin kripto gitu-gitu kan. Nah itu bahkan sempet kemarin kayak mengalihkan saham yang dulunya orang-orang kayak oh kita harus investasi saham bla 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 gitu, jadi ke kripto ya. Ya, benar. Dilihat dari sekarang mungkin kripto emang lagi booming-boomingnya ya.
Tapi mungkin kalau kita lihat perbedaan atau perbandingan dari kedua ini pastinya beda. Yang pertama, kalau saham itu dipengaruhi sama perusahaannya sendiri, makroekonomi, fundamentalnya gitu. Sedangkan kalau misal kripto sendiri itu dipengaruhi sama regulasi pemerintah. Ini nih paling fatal menurut aku. Regulasi pemerintah sama isu teknologi. Ini juga sangat berpengaruh. Jadi kayak kalau misalnya saham nih kan dipengaruhi sama pasar ya, kayak naik turunnya itu dipengaruhi pasar. Sedangkan kalau kripto dia enggak, tapi sekalinya dia lebih volatil menurut aku dibandingkan saham. Karena kalau saham bisa kita lihat atau teori-teorinya kayak harga 10 tahun yang lalu mungkin sama kayak sekarang gitu. Sedangkan kalau kripto dia itu lebih volatil, kita nggak tahu arahnya kayak gimana gitu. Jadi kita bener-bener kalau menurut aku ya, kalau emang mau terjun di kripto itu emang udah harus siap pengetahuan dan mentalnya. Jadi kayak harus benar-benar siap gitu, nggak boleh yang kayak FOMO-FOMOan doang gitu. Dan kalau misalnya perbandingannya sendiri, kalau ya kita lihat ya, kalau saham itu kan ya paling kita bisa beli per lot gitu kan. Nah kalau kripto sendiri ya bisalah per keping gitu, karena harga satu kripto tuh mahal banget ya. Jadi kayak ya udah kalau memang mau terjun ke sana kita bisa beli per kepingnya gitu. Cuma ini sih kalau misal dari kripto sendiri. Nah kalau misal nih adanya regulasi kayak misal Amerika atau Eropa atau Cina itu nge-ban nih kripto, itu bakal berpengaruh banget sama kriptonya gitu. Jadi aku tetap prefer ke saham aja sih, karena itu ya walaupun kita lihat ya sekarang itu kondisi ekonomi makro kayak geopolitik dan lain-lain itu mempengaruhi, tapi kita bisa mengimbangi gitu. Sedangkan kalau misal kripto ini ya kita harus pandai pintar-pintar untuk nyari kebijakan pemerintah sekarang apa gitu ya. Kalau kan kebetulan di Indonesia kripto ini nggak bisa ya ditransaksiin langsung kayak di luar negeri gitu kan. Jadi kita butuh negara nih untuk mencairkan kripto ini menjadi rupiah gitu kan. Nah kalau misal nih ada regulasi di-ban kah kriptonya atau tarif pajak yang lebih tinggi, itu kan ya berpengaruh banget kan ke kripto itu kayak gitu sih. Iya juga sih. Kripto ini juga emang asetnya mungkin lebih ke teknikalnya sih kalau dari kuliah, karena emang kalau dari chartnya sendiri kripto tuh dia sangat-sangat terbentuk sekali kalau dari chartnya gitu. Bener. Mungkin kalau buat fundamentalnya itu ya ada tekniknya lah untuk kita mempelajari fundamental si kripto itu sendiri kan. Kalau sekarang kita lihat ada Bitcoin, ada Solana dan semacamnya itu kan banyak banget koin-koinnya gitu. Dan juga kripto ini juga memang asetnya tuh memang bikin cepet orang kaya sih. Iya benar. Sehari itu bisa naik ratusan persen itu. Dan itu 24 jam transaksi gitu. Nggak kayak saham yang ada jam bursanya kan. Iya, nah kalau itu mau 24 jam, mau tengah malam, mau pagi, buta, subuh, itu terserah. Iya benar banget tuh. Makanya kripto ini sebenarnya kalau teman-teman emang mau aset yang lebih cepet pergerakannya, bisa main di kripto. Kalau memang pengen yang lebih santai-santai, mainnya di saham aja. Main aman-aman aja kita mainnya di saham gitu. Oke. Sekarang kan tadi juga kita sempat menyinggung kalau misalkan akhir-akhir ini Amerika Serikat itu mengeluarkan kebijakan tarif dagang. Presiden Donald Trump ini kan dari dulu memang sangat terkenal dia lebih suka perang dagang ketimbang perang yang fisik. Iya benar-benar. Nah kan kemarin sempat panas banget nih antara AS dan juga Cina yang saling naik-naikin tarifnya gitu. Dan kalau nggak salah sekarang kayaknya mereka udah mulai damai, udah mulai nego gitu. Mungkin kalau dari Kak Nur sendiri pendapat terkait perang dagang antara AS Cina ini, dampaknya terhadap pasar modal Indonesia itu apa? Dampak sendiri ya, mungkin kita bisa langsung lihat ke contoh kemarin abis libur panjang yang lebaran. Iya benar. Nah tahu kan IHSG itu anjlok banget, seanjlok-anjloknya sampai berhentiin 30 menit ya. Nah itu mungkin bisa jadi contoh nyata dampak dari perang AS sama Cina. Karena gimana ya, bisa kita lihat sekarang tuh perang AS atau sama Cina itu sekarang sampai tarif 245 ya kalau nggak salah. Itu kayak wah mereka kayak perang serang-serangan terus coy gitu. Jadi kayak menurut aku dampaknya sendiri itu pasti penurunan ekonomi, terutama di sektor teknologi ya. Karena kan bisa kita lihat kemarin dari hasil perang tarif ini sahamnya atau perusahaannya Tesla, Apple itu langsung anjlok banget, seanjlok-anjloknya. Karena kan memang sangat berpengaruh sama kedua perusahaan ini gitu. Jadi kayak mereka tuh sama-sama kayak
kalau misal lu naikin, gue naikin lagi nih, Iya, gitu. Jadi kayak benar-benar. bener-bener serang-serangan gitu. Nah dampaknya itu penurunan ekonomi dan ya tadi penurunan IHSG kita. Jadi kayak saham-saham itu anjlok banget. Sampai aku pantau ya kemarin itu saham BBCA aja itu sampai yang anjlok banget. Aku kayak wah ini serius harga BBCA segini gitu. Aku sampai kayak wow ini parah banget Iya gitu. sih. Jadi kayak kalau dampak dari perang ini sendiri yaitu turunnya perekonomian, terus kayak itu buat ini sih kalau dari saham sendiri itu bakal ya kita lihat merah semua Iya, pastinya. bener sih. Iya. Jadi merah gitu. Oke, iya. Kalau kita lihat kemarin ya pas habis lebaran tuh trading halt terjadi, itu turun hampir udah lebih dari 5% kalau salah. Benar. Dan ya itu dampaknya ya harga-harga saham kita jadi anjlok. Nah, sebenarnya kalau dilihat juga kan sebenarnya momentum ini juga bagus gitu. Untuk kita ngeliat bahwa tadi BBCA kan harganya turun banget Turun tuh. banget, iya. Dia bilang, ini saham ini lagi murah banget nih, harusnya kita Serok serok. bawah gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari Kak Nur sendiri melihat adanya penurunan IHSG ini, apakah bisa menjadi momentum untuk kita bisa serok-serok saham yang harganya tuh emang mahal dulu? Oke, kalau dari aku sendiri itu bisa jadi peluang ya buat kita. Jadi peluangnya itu kita harus memilih emang saham yang benar-benar oke gitu, secara fundamental, secara perusahaannya itu oke atau enggak gitu. Jadi jangan asal yang serok bawah semua emiten atau perusahaan Iya, itu betul. yang bisa rugi gitu. Jadi kayak harus memilih emang dipilah-pilah nih perusahaan mana sih yang oke gitu. Jadi misalnya kayak kemarin ya BBCA itu Iya. harganya turun anjlok banget, kayaknya sampai 4.000 ya kemarin, Iya, 4.000-an betul. gitu. Nah kalau misalnya kita aware atau bisa menjadikan ini peluang, itu bisa kita beli di harga bawah, apalagi sekarang udah naik banget ya. Iya, betul. Di harga berapa ya sekarang? Aku agak lupa, tapi sekarang itu udah tinggi banget. Jadi kalau misal kita kemarin mulai di harga yang rendah, kita punya keuntungan sekarang gitu. Keuntungannya lebih sekarang kayak gitu. Oke, iya juga sih, karena ya setelah adanya, maksudnya setelah IHSG turun banget tuh ternyata saham-saham yang murah itu pada naik-naik Iya, semua bener. gitu, karena istilahnya ini sahamnya ini lagi murah tapi asetnya tuh gede banget dan emang bisa bertumbuh ke depannya gitu kan. Oke, kalau dari Kak Nuri sendiri kan udah sering banget nih investasi, tadi udah sering beli atau enggak udah sering ikut lomba gitu. Mungkin ada saran-saran untuk orang-orang yang mau mulai investasi nih. Oke, kalau untuk saran sendiri ya untuk teman-teman nih khususnya yang mulai investasi, aku saranin kalian itu harus mengenal diri kalian sendiri. Yaitu kalian bisa ngecek profil resikonya kalian. Itu kalian tipe apa sih, kayak konservatif kah, moderat kah, atau agresif gitu. Jadi kalian bisa sebenarnya psikologi aku itu cocoknya di mana gitu. Selain kalian mengetahui profil resiko kalian cari tuh kalian cocoknya di investasi di mana gitu, karena investasi itu banyak ya jenisnya, kayak dari saham, reksadana, obligasi, aset kripto gitu kan. Jadi kayak kalian lihat nih kalian itu cocoknya di mana sih gitu, karena pribadi setiap orang itu beda. Jadi mungkin di aku cocoknya saham, di dia enggak, karena dia pengennya keuntungannya lebih gede. Jadi kayak harus nyari instrumen investasi yang lebih gitu. Yang kedua, saran aku jangan sekali-sekali kalian FOMO atau ikut-ikutan, kayak sekedar kayak oh dia beli nih aku beli nih gitu. Apalagi kayak cuma kayak ya udah deh aku biar ikut-ikutan aja sama yang lain, mereka investasi aku invest gitu. Itu jangan banget. Apalagi di sini kita pakai duit loh, ini duit, ini bukan daun pisang yang bisa asal dicopot gitu kan. Jadi kayak kalian harus hati-hati banget gitu. Terus saran aku mungkin kalian udah sering banget denger ini, jangan pakai modal panas gitu, karena jujur walaupun kalian udah sering denger ini, tapi ini penting banget. Jangan sekali kalian ngutang atau pinjol cuma buat investasi, karena itu yakin kita belum tahu ya kita bakal profit atau loss. Kalau buruknya loss gimana? Kita rugi dong gitu. Gimana cara udah sedih karena loss, harus mikirin gimana bayar utang lagi gitu. Apalagi kayak kalian pakai duit ortunya kalian yang sebenarnya kayak oh ini buat bulanan kamu nih, ini buat UKT kamu ya, dipakai buat invest, terus bayar UKT-nya gimana gitu. Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa memanage keuangan kalian. Jadi kayak dipilah nih, ternyata aku punya duit yang lebih buat invest, tapi saran aku jangan bukan menyisihkan sih, jadi kayak kalian langsung buat kayak aku 30% dari keuangan aku mau langsung invest gitu. Jangan yang yaudah aku penuhi semua kebutuhan aku dulu baru invest, karena itu ya sisanya bakal dikit. Kalian bakal lebih banyak belanja, apalagi cewek-cewek nih itu lebih habis belanja makeup, skincare dan lainnya. Jadi kayak mending kalian langsung nyisihin, aku mau invest, itu investnya itu jangan yang bolong-bolong. Jadi kayak ya terus bertahap,
Jadi kayak hari ini aku mau 30% nih dari keuangan aku, bulan depan mungkin aku bisa naikin gitu. Jadi kayak kalian harus ngelola keuangan kalian itu bener-bener oke banget baru invest gitu. Dan yang ke selanjutnya, kalian itu siap mental, karena kalau di awal-awal invest tuh jujur itu pasti kalau misalnya kalian dikit aja tuh kerugian atau loss berapa persen itu kayak ya ampun duit Ya. aku gitu. Padahal baru awal emang kayak gitu berawal, sih ya, benar. gitu. Jadi kayak harus siap secara finansial, mental gitulah menurut aku. Oke, ya tadi aku juga setuju untuk saran yang FOMO itu, karena Iya. banyak banget anak muda sekarang yang nih asetnya lagi bagus, lagi naik-naiknya nih, Bitcoin lagi naik-naiknya, Nah, invest benar-benar. UKT dikasih semua gitu, tiba-tiba Tau-taunya turun kan, turun gitu kan. aduh nggak bisa bayar UKT gitu kan, nanti gimana ini mintanya gitu. Jadi itu mungkin ya jangan jangan FOMO itu sih. Iya benar. benar. Sama tambahan, kalian itu harus siap secara ilmu juga. Iya, Jadi benar. jangan pernah berhenti belajar, karena setiap harinya itu bakal ada pelajaran baru. Karena kayak dari ekonomi, dari lain-lainnya itu, perkembangan zaman itu pasti selalu ada yang namanya upgrade. Iya, Jadi kita iya. harus jangan pernah berhenti belajar, saran aku. Terus kalau kalian mau belajar dari YouTube atau apapun itu influencer, kalian harus benar-benar milih yang tepat, karena ada beberapa influencer itu yang kayak ya udah dia sebenarnya mau jual sahamnya, Iya, benar. tapi kayak ngajak kalian buat beli. Guys, aku ini udah analisis nih, ini bagus, kalian harus beli. Nah pas kalian beli, dia tuh mau jual karena dia emang pengen ngejual saham itu biar harganya tinggi kayak gitu. Jadi kalian harus bener-bener belajar, harus gimana ya, tepat lah pemilihan Ya, kalian itu. memilih-milihnya juga. Iya bener, kayak sumber ilmunya itu dari ilmunya mana juga. kayak gitu. Oke, ya mungkin tadi kita udah banyak banget ngomongin soal investasi. Mungkin kita sekarang coba geser ke topik yang KSMI gitu. Dari Kak Nur sendiri kan udah 3 tahun nih. Selama 3 tahun ini ada nggak sih momen yang paling berkesan gitu? Mungkin pas jadi anggota atau di periode sebelumnya atau mungkin periode ini gitu. Oke, di 3 tahun aku di KSMI ya, mungkin ini jalan ke 3 tahunnya. Karena aku tipe orang yang emang apa ya, selalu apa namanya, Kepo bukan apa berarti? menghargai setiap masa. Jadi Oh, setiap oke. masa itu aku ada hal ya, semuanya berharga buat aku, mulai dari anggota dimana kita emang dibimbing banget ya sama kating-kating, terus banyak ikut organisasi, dan itu membangun bonding banget buat teman-teman. Jadi kayak setiap masa itu, setiap periode itu masanya ada gitu, dan menurut aku semuanya tuh oke gitu. Kayak di semester selanjutnya, periode selanjutnya jadi kepala divisi ya, kepala divisi edukasi. Itu juga aku kayak gimana caranya kerja sama tim yang di awal kita cuma dibimbing, sekarang kita yang udah memulai mengorganisasi ya. semuanya gitu kan. Jadi kayak ternyata masanya itu emang semuanya berubah-ubah, tapi menurut aku semuanya kenangan yang oke gitu. Sekarang juga ya aku sekarang kayak tinggal mantau aja sih, kayak ngelihat divisi ini divisi itu gitu, kayak cuma ngasih saran ini itu gitu. Jadi kayak setiap masa itu aku ngehargai banget gitu.